Selamat malam, salam. Kesempatan malam ini adalah kesempatan yang paling indah bisa bertemu dengan salah seorang tokoh Dolok Seribu, ya, seorang pendeta, seorang pelayan. Dan bagi kita, terutama Dolok Seribu, ini kesempatan yang pertama. Satu hal barangkali yang membanggakan kita, khususnya kita Dolok Seribu, beberapa waktu terakhir ini adalah ketika selesainya lagu Mars Dolok Seribu diciptakan, lalu diaransemen dan bisa kita lagukan bersama, kita nyanyikan bersama di Pomparan Dolok Seribu, Boru, Bere, se-Jabodetabek. Ya. Di lain itu juga kita pengen mendapatkan sedikit ketika sudah selesai diciptakan lagu Mars Dolok Seribu, dan beberapa bulan yang lalu pernah kita ketemu, menyatakan ada sedikit hambatan untuk menciptakan seperti apa sih lagu Mars, tapi akhirnya mungkin bisa Bapak menceritakan untuk kita kira-kira bagaimana proses pembuatan lagu itu, terus apa dulu sebenarnya yang menjadi penghambat, artinya belum keluar inspirasi gitu loh. Dan terakhir kita dengar penciptaan lagu itu tidak perlu waktunya begitu panjang, hanya berapa minggu ternyata bisa selesai, bisa diaransemen. Nah, mungkin kami terutama Dolok Seribu, generasi muda pengen juga mendengar cerita itu. Jadi memang tahun lalu jika saya tidak salah, pengurus Togaraja Dolok Seribu se-Jabodetabek datang ke sini bertanya mengenai meminta kesediaan saya untuk untuk menciptakan himne Dolok Seribu, Togaraja Dolok Seribu, kan begitu. Lalu saya katakan, ya gini aja, kita tawarkan kepada generasi muda untuk menciptakan lagu itu. Jadi jangan dulu saya bilang. Sebab saya memang pada mulanya tidak begitu tertarik untuk menciptakan lagu itu. Sebab saya terpanggil untuk menciptakan lagu-lagu atau nyanyian jemaat yang baik, lagu gereja yang baik. Itu sebenarnya panggilan saya. Tetapi ternyata meskipun telah diumumkan dan dijanjikan hadiah, satu pun tidak ada lagu yang tercipta. Lalu kedua kali datanglah pengurus, kan begitu. Datanglah pengurus, ay buana mau nama ngai songed deh. Nggak ada yang tercipta lagu itu. Lalu gimana? Ay kok kamu nama mabay ini gitu. Lalu saya membaca buku-buku Tarombo dan adat Batak itu. Kebetulan saya memiliki koleksi budaya Batak. Jadi banyak buku saya. Jadi itu saya baca semua Tarombo itu, dan ada kontroversi dan apa segala macam. Kan begitu. Lalu kemudian saya dengar ada Tugu Raja Bunga-Bunga atau Tugu Raja Parmahan di Balige. Di Balige. Iya, di Balige. Ya kan? Nah, lalu saya lihat apa yang ada di sana. Saya lihat ada Tarombo itu kan. Oh, baguslah, ini kesempatan. Lalu saya tuliskan lagu itu. Itulah yang terjadi sekarang. Dan memang sebelumnya ya ada nilai-nilai yang saya anut dari kitab suci. Nilai-nilai, dan itu yang perlu diwariskan juga kepada generasi muda kan. Yang namanya nilai-nilai itu, ya apa maksudnya nilai? Jika kita bertanya, mengerti nggak nilai-nilai? Banyak orang yang tidak mengerti nilai-nilai. Nilai maksudnya adalah sesuatu yang dianggap paling mulia dan luhur. Itu nilai. Sesuatu dianggap paling mulia dan luhur, ya, paling baik, paling bermanfaat. Itu nilai.
Jika sesuatu itu dianggap tidak merupakan sesuatu yang paling mulia dan luhur, itu bukan nilai namanya. Nilai adalah sesuatu bukan hanya sekedar dihotbahkan, Iya. dibicarakan, didiskusikan, bukan itu nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap paling mulia dan luhur, paling bermanfaat. Itu yang pertama. Nilai adalah sesuatu yang harus diwariskan kepada generasi. Generasi berikutnya ya. Kalau sesuatu itu tidak diwariskan kepada generasi muda, itu bukan nilai namanya. Betul, betul. Tapi harus diwariskan kepada generasi muda. Yang ketiga, nilai maksudnya adalah jika ada yang melanggar, kita gelisah dan marah. Itu baru nilai. Ya, contohnya lah, bagi masyarakat Batak di Tapanuli Selatan, ya, Sipiro, ya, Mandailing Natal, ya, mereka ini pada umumnya tidak mengaku dirinya orang Batak, kan begitu? Iya, iya. Nilai bagi mereka itu adalah agama loh. Iya. Itu yang dianggap paling mulia dan luhur. Bagi mereka adat boleh dilanggar asalkan diperbolehkan agama. Nah, itu Makanya Siregar sama Siregar boleh menikah. boleh menikah. Menurut adat itu tidak boleh. Betul. Tapi karena agama memperbolehkan itu sesudah 5 generasi, mereka kawin mawin. Iya, betul, betul. Makanya Sama itu jadi- seperti Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama itu, Dr. Syarifuddin Harahap, istrinya berharap itu. Dulunya dia orang Islam, tapi kemudian dia menjadi Kristen, kan begitu? Itu adalah Sintua dulu di HKBP Karnolong, iya, HKBP Jakarta. Itu gereja yang pertama di seluruh Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera Selatan. Itu yang pertama tahun 1928. iya. 1928. Iya. Betul, betul. Tapi bagi masyarakat Batak Toba, nilai itu adalah adat. Agama boleh dilanggar asalkan diperbolehkan agama, kan begitu? Nah, itu pula ya. Iya. Jadi bagi adat Batak Toba, adat itu adalah nilai, dianggap paling mulia dan luhur, bukan agama, kan begitu? Contohnya lah, kita ini kan Dolok Seribu. Andai kata datang guru kita, Pak, kenalin dong calon suami saya, calon helamu. Oh ya, siapa? Silakan. Lalu diperkenalkan. Ini Jenderal Bapak Marga Tambunan. Bagaimana? Apakah saya akan mengatakan kepada istri saya, Ma, tolong potong ayam kita, ini calon hela kita, Jenderal loh Marga Tambunan. Karena adat adalah paling dijunjung tinggi, diwariskan kepada generasi muda. Jika ada yang melanggar, kita gelisah dan marah. Saya akan mengatakan kepada guru saya, guru kita, itu ibu tomu, gak boleh. Sobaku. Dan apabila guru saya ini mengatakan, Pak, bagaimanapun saya harus menikah dengan dia. Jika saya dipotong, biarlah kepala saya tinggal di sini, tubuh saya dibawa ke Tambunan. Saya pasti gelisah dan marah. Iya, iya. Sebab itu telah bertentangan dengan nilai. Nah, begitu juga nilai-nilai itu. Nilai bagi saya misalnya kasih. Itu nilai paling mulia dan luhur. Iya, betul. Dan jika saya melanggar nilai itu, misalnya saya menggosipi orang lain, Gosip. saya akan gelisah dan marah terhadap diri saya. Kenapa saya menggosipi orang? Sebab itu bukan kasih. Lalu nilai yang kedua adalah setia dan jujur, haposan. Jika saya ternyata tidak haposan, tidak setia dan jujur, dan mengkhianat, saya gelisah dan marah terhadap diri saya. Itu yang kedua.
berpengharapan. Bagaimanapun beratnya perjuangan saya, nilai bagi saya adalah pengharapan. Iya, betul. Dan saya tidak mau putus asa. Yang keempat adalah disiplin. Saya orangnya disiplin. Meskipun 73 tahun, jika ada kesempatan baik, saya paling sedikit 1 jam jalan kaki. Iya. Setiap hari. Dan jika misalnya jam 10 saya melayani khotbah hari Minggu, saya masih sempatkan diri saya jalan kaki. Itulah soal disiplin ya. Itu Untuk soal disiplin. menjaga dan memelihara. Saya cuma makan nasi 1 kali 1 hari. Pagi dan malam saya tidak makan nasi. Oh, itu resep juga. Itu juga, contohnya. Contoh ya. Sebab disiplin itu adalah nilai bagi saya. Dan yang terakhir, saya selalu berjuang untuk keutuhan ciptaan. Justice, peace, and integrity of creation. Iya. Keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Itu nilai yang saya anut. Dan itu saya kembangkan. Makanya saya sendiri sekarang salah seorang dari ketua LSM terbesar di Sumatera Utara. Apalagi mengenai lingkungan hidup. Oh, lingkungan hidup. Itu masih berjalan sampai sekarang. Meskipun saya sebenarnya sudah tarik diri supaya diganti, tapi biarlah periode ini masih terus masih harus saya teruskan. Mempertahankan dan membutuhkan. Nah, demikian juga dengan apa ini? Lagu ini. Saya harus jujur. Saya harus jujur loh. Contohnya mengenai Tarombo. Yang ada mengatakan, kami adalah abang, kami adalah apa? Saya baca bukunya. Saya baca dokumennya. Tidak hanya dengar-dengar begitu. Tidak hanya dengar-dengar begitu. Tapi kita cari. Makanya syair daripada lagu itu adalah juga bahwa Dolok Saribu, Togaraja Dolok Saribu adalah Pinoparni Silai Sabungan. Dari nininya, Sondi Raja si Raja Permahan. Yang melahirkan Raja Sinabutar. Sinabutar. Dan anaknya adalah 3. Itu ada dokumennya. Iya, iya. Itu di Tugu Raja Permahan, Raja Bunga-Bunga yang di apa itu yang di Balige. Di Balige, Tugu. Itu. Raja Itulah yang harus kita wariskan kepada generasi muda. Kepada anak-anak kita. Bahwa Silai Sabungan tidak boleh kawin-mawin. Betul. Itu loh. Iya, benar. Dan demikian juga bahasa Batak. Harus kita wariskan. Sebab itu adalah karunia Tuhan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan harus kita jaga pula. Jadi oleh karena itu jangan bangga jika anak-anak kita tidak tahu bahasa Batak. Anak-anak saya tahu bahasa Batak kok. Iya, iya. Bagaimana caranya? Di rumah diusahakan berbahasa Batak. Dan di luar rumah silakan berbahasa Indonesia. Dan sekali-kali saya apakan itu, saya ajarkan kepada anak-anak saya, jangan bangga jika tidak tahu bahasa Batak. Luar biasa. Itu loh. Jadi makanya kami mengadakan kursus bahasa Batak di Kemang Pratama. Bukan hanya anak-anak yang ikut, bahkan keluarga-keluarga muda juga ikut. Ikut ya. Hanya karena COVID ini jadi berhenti dulu. Dan itu akan dilanjutkan nanti. Nah itu juga Pak, jadi kalau bisa nanti kan ya kita berharap juga ya, kita nanti itu sebenarnya salah satu yang melatar belakangi bagaimana sih kita membangun kebersamaan sekaligus membangun nilai-nilai atau pikiran-pikiran yang baik itu. Maka kita coba Pak ini membuat namanya TV channel Dolok Saribu. Kita berharap di situ semua peparan Dolok Saribu, baik Boru Bere mungkin nanti yang memiliki talenta, kita coba untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran, nilai-nilai yang baik itu kepada kita secara umum dan mungkin kepada generasi-generasi berikutnya. Terkait dengan lagu yang telah Bapak ciptakan untuk Punguan Dolok Saribu Nagawi yang besar itu, tidak tahu apakah Bapak sependapat. Saya berulang kali begitu mendengar lagu itu,
mencoba menyanyikan meskipun saya sendiri tidak begitu pintar untuk melantunkan lagu, tetapi saya mengatakan kepada rekan-rekan terutama yang di panitia Moda Tahun, ini salah satu tugu digital melalui talenta lagu yang disampaikan yang barangkali ini jauh lebih kuat. Bilang jauh lebih kuat, cuma nggak tahu apakah Bapak atau Pak Pendeta sepaham dengan pemikiran saya sendiri bahwa ini adalah karena menurut saya materi yang disampaikan dalam katakanlah dalam TV dalam apa namanya itu adalah sebuah cerita atau story yang tidak segampang menghapus katakanlah tugu yang dari batu pun barangkali masih jauh lebih kuat menurut saya. Jadi itu artinya bahwa dengan terbitnya lagu itu salah satu cara Dolok Saribu menyatakan dirinya dalam bentuk tugu digital. Kira-kira pandangan Bapak seperti apa? Nah begini, setelah lagu itu tercipta, lalu banyak yang memberitahukan bahwa sebenarnya sudah ada Mars Dolok Saribu di beberapa daerah, misalnya di Medan, ada itu kalau saya tidak salah di Sumatera Selatan sana. Nah, lalu saya respons, itu bagus. Semua lagu itu bagus. Saya tidak pernah mengklaim bahwa lagu yang saya ciptakan itu jauh lebih bagus. Biarlah ada beberapa lagu himne Dolok Saribu, enggak apa-apa. Dan semua itu dinyanyikan. Itu adalah kekayaan kita. Itu enggak apa-apa. Dan saya tidak pernah berpretensi bahwa lagu yang saya ciptakan itu sebagai tugu, enggak. Biarlah. Kalau ada lagi yang lebih baik ya silakan aja. Sama seperti lagu nyanyian gereja kan. Iya. Di HKBP sampai ada 1021 lagu. Biar semakin banyak lagu, semakin banyak pilihan. Apa salahnya? Lagu-lagu nasional juga banyak. Dan semakin kaya kita. Iya. Jadi, sama seperti apa kan? Selain dari Indonesia Raya, ada karangannya Liberty Manik yang saya anggap sebagai guru saya ya. Saya banyak belajar dari Liberty Manik, Dr. Liberty Manik, pengarang Satu Nusa Satu Bangsa. Dia itu tulang dari sahabat saya, Pendeta Singotan Situngkir. Waktu beliau datang dari Jerman, saya diajak menjemputnya ke Polonia dulu. Lalu kemudian saya ditempatkan di Kebayoran Selatan sebagai pendeta resort. Saya beberapa tahun di sana. Beliau tinggal di kompleks PGI, yaitu rumahnya ketua umum PGI sekarang, pendeta Gomar Buntung. Di situ dulu dia. Jadi hanya 5 menit naik skuter saya sudah ke sana. Rata-rata 2 kali seminggu saya pernah ke sana dan berbicara mengenai musik. Musik ya. Dan dia Dan kebetulan saya orangnya otodidak. Saya bukan sarjana musik, saya enggak. Kursus musik juga enggak. Tapi saya banyak belajar dari beliau. Bagaimana nyanyian yang baik gitu. Jadi tidak mesti lewat pendidikan yang formal ya menghasilkan karya. Ya, itu pendidikan formal juga. Sebab teman-teman saya tim yang menerjemahkan buku ND HKBP menjadi buku nyanyian HKBP yang 865 itu adalah lulusan dari lulusan dari Silimen, Bachelor of Sacred Music. Itu Pendeta Toga Rajaguku, kadiknya Jenderal Sahala Rajaguku. Oh iya. Itu. Jadi kita bersikap akomodatif dan menghormati pendidikan formal. Iya ya. Nah, kemarin itu ketika lagu itu ya, ini kembali ke belakang sedikit, ketika lagu itu coba dimasukkan di di YouTube, terus mulailah Dolok Saribu, dan dari situ juga baru kita tahu bahwa ternyata kata mereka di daerah beberapa tempat itu sudah ada lagu Dolok Saribu. Nah, terus sempat sebagian orang saling mengecat, itu ada sedikit rasa ketegangan. Tapi yang luar biasa setelah
Pak Pendeta menyampaikan pikiran tadi bahwa kalaupun banyak lagu itu, bahwa itu adalah menjadi Semakin baik. semakin baik, semakin kaya untuk kita. Terus agak sirna ketegangan itu. Jadi sempat juga tegang teman-teman, ya. Aduh, ini kenapa jadi seperti ini? Apa namanya? WA kita ini saling ada yang kesannya seperti memaksakan, ada seperti ada yang kadang-kadang arahnya jadi negatif. Tapi begitu berseleweran itu, terus kita lihat Bapak menjawab dengan baik seperti itu. Terus yang mencat itu ku bilang, ini sudah selesai urusannya, jawabannya sudah seperti itu. Ku bilang, Iya. sedikit tenang. Jadi nggak apa-apa. Biarlah misalnya ada bona tahunnya Duluk Seribu di satu daerah, ya kita nyanyikan ini, ya silakan aja. Saya tidak keberatan jika lagu itu tidak dinyanyikan, nggak apa-apa, nggak ada ruginya kok. Itu apa? Itu dong. Jadi bukan hanya la 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 la, bukan itu. Pesan lagu itu apa? Ada pesannya di situ. Bahwa tarombo kita itu harus diwariskan kepada generasi kepada anak-anak kita. Makanya waktu itu ada juga Chan yang mengatakan, kalau saya secara pribadi bangga karena dari sini saya tahu bagaimana, tak perlu saya membaca buku yang lain lagi, saya melihat itu aja sudah saya sedikit memahami sejarah Duluk Seribu gitu. Iya. Dan aku nggak perlu capek mengajarkan juga kepada anak-anakku, dengan kutunjukkan aja, silakan dilihat, dia dibaca, mungkin bisa dilakukan, itu sebuah. Tapi itu yang terutama. Tapi yang terutama adalah pesannya itu bahwa kita itu harus harus hidup di dalam iman, harus tekun berdoa dan kerja keras, supaya kita menjadi horas, ya, dan damai dan bahagia di bumi dan akhirat, kan begitu? Iya, betul. Jadi jangan hanya kita melihat yang di dunia ini, tapi sekali-kali jangan hanya melihat ke atas saja, ke surga. Jangan kita sibuk membahas-bahas surga, lalu kita melupakan dunia, kan begitu? Iya, betul. Jadi makanya saya berpesan kepada Duluk Seribu dalam setiap punguan, apa yang terutama? Yaitu nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu kasih. Nah, coba dulu di dalam perkumpulan komunitas kita, apa yang penting kita perhatikan itu? Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu memberikan perhatian kepada orang yang tidak mendapat perhatian. Itu terutama loh. Orang-orang yang terpinggirkan ya. Ya, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Sama seperti kepada pemungut cukai, orang berdosa, orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, tidak memiliki apa-apa. Dia memberikan perhatian kepada mereka yang tidak mendapat perhatian. Lalu yang kedua, menghargai apa yang tidak dihargai orang. Bahkan mengumpulkan. Menghargai apa yang tidak dihargai orang. Sama seperti persembahan janda yang miskin itu. Dia menghargai itu. Wah, dia memberikan lebih banyak. Kan contohnya. Dia menghargai semua orang. Itu. Lalu yang ketiga, dalam budaya kita juga mempertanyakan apa yang tidak pernah dipertanyakan orang. Bagaimana merayakan Sabat, bagaimana kita beragama. Sebagai orang percaya, ya, saya harus bisa berdamai dan berbaikan dengan semua orang, apapun latar belakangnya, apapun gerejanya, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun sukunya, dengan tetangga kita. Hendaklah kita menjadi berkat untuk semua orang, kan begitu? Iya. Dan sedapat-dapatnya, ya, berdamailah dengan semua orang. Itu. Kalau begitu, komunitas kita ini bagus. Itu. Kita mendirikan Tugu Togareja Duluk Seribu, baguslah. Tapi jangan berhenti di sana. Menggolah patunjuk tugu dudung selesai, amin, lalu bubar. Apa itu? Jadi dalam komunitas kita, dalam keluarga kita juga harus begitu.
Pesan ini barangkali yang perlu besok ya, secara Iya. ini besok kita di pesta Bona tahun itu. Mudah-mudahan sampailah itu kepada hati dan pikiran Iya. para dulu sari yang hadir besok ya, kita hadir. Nah, kita itu harapkan saya hadir. kira itu pun bukan menjadi suatu keharusan, tapi keharusan kita hendaklah kita beribadah setiap ada pertemuan kita, berdoa, kan begitu. Itu yang penting. Dan jika misalnya nyanyian itu bermakna, bermanfaat untuk generasi muda, silakan aja diajarkan untuk generasi muda, supaya mereka tahu siapa mereka sebenarnya. Siapa dulu? Tidak ada orang yang paling malang di dunia ini daripada manusia yang tidak tahu siapa dirinya dan asal usulnya, kan. Memang sih semua kita ini berasal dari Tuhan dan atas perkenanan Tuhan. Tapi jika ada yang bertanya, Dolok Seribu ya itu apa? Kita harus tahulah. Kami pinopar di Silai Sabungan, dari Sondi Raja, rumah Sondi, ya kan? Kami Dolok Seribu, peparan nih, Raja Dolok Seribu. Nama anak ngapat ada guru, dan ada 3 yang dikenal, yaitu Raja Niatan, itu di Raja Niatan di Naga Timbul, Naga Timbul, Raja Humbil Raja Humbil di Lumbanda Bolon, Banda Bolon, dan Raja Manakas di Banuarea. Banuarea. Jadi kalau ditanya Dolok Seribu sia dia doh, Raja Humbil lo bah, kan? Ya kan? Ya kita tahu, bah Raja Humbil lo apa? Jadi nggak sampai kita dengar nanti dari mana dulu, Seribu dari Bogor katanya kan. Kau dari mana? Raja Niatan. Raja Niatan, dari Naga Timbul kau. Jadi udah tuh neon anak tahun ikut nanti waktu acara ini supaya biar kita lihat mana Naga Timbul itu, di mana Banuarea itu. Ya, itu saya kira. Apakah udah cukup? Ini bincang-bincang kita yang barangkali baru, ya katakanlah yang pertama ya, yang pertama, dan mungkin kita akan terus kita lanjutkan nanti bincang-bincang berikutnya yang mudah-mudahan seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa generasi muda berkaitan dengan mungkin kita bicara nanti mengenai aksara Batak ya. Ketepatan Bapak kita ini juga punya talenta, punya pengetahuan yang cukup luas berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan nanti dengan video atau cerita Dolok Seribu berikutnya kita akan bisa mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut tentunya. Ya. Inilah selamat malam. Ya. Horas. Selamat malam, Horas. Dolok Seribu maju bangkit. Ya.